Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan SMAN 72 Jakarta Utara, kita telah tersambung dengan rekan-rekan kami yang berada di lokasi. Sudah ada Rizka Salsabila yang berada di lokasi tempat kejadian perkara, yakni di Rumah Sakit Yarsi, dan juga sudah ada Naufan Zam di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Pertama-tama kita akan tanyakan terlebih dahulu kepada Rizka bagaimana kondisi di sana. Silakan. Apa jam 10 ya Bang ya? Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Pada malam hari ini kondisi di TKP ataupun SMA Negeri 72 Jakarta Utara memang pihak kepolisian masih terus berjaga, yang mana tadi sebelumnya sekitar pada sore hari tadi Menteri PPA Perlindungan Perempuan dan Anak ini Arifah Fauzi juga sempat mendatangi sekolah, yang mana dirinya berdiskusi dan juga bersama pihak kepala sekolah dan juga meninjau sejumlah lokasi di lingkungan sekolah. Adapun Arifah juga sempat menyampaikan bahwa kondisi masjid yang juga menjadi lokasi ledakan terjadi ini telah direnovasi oleh Polres Jakarta Utara, dan dirinya juga akan terus berdiskusi dengan pihak sekolah untuk menyiapkan mekanisme sekolah pada hari Senin mendatang. Selain itu, PPA juga terus memastikan bahwa kementerian akan terus mengawal kondisi para siswa yang menjadi korban serta menjalin komunikasi dengan terduga pelaku yang berinisial FN yang hingga kini masih melakukan perawatan di rumah sakit. Tidak hanya Menteri PPA, sebelumnya juga dari LPSK juga sempat mengunjungi lokasi dan juga melihat lebih lanjut lokasi TKP di SMA Negeri 72 Jakarta Utara ini. Dan sebelumnya juga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sore hari tadi, baik dari siswa-siswi maupun orang tua dari SMA Negeri 72 Jakarta ini sempat berkunjung untuk kembali mengambil barang-barang yang tertinggal pada ataupun setelah ledakan terjadi pada hari Jumat siang lalu, yang juga terjadi pada pukul ataupun pada saat memulai sholat Jumat kemarin, yang mana barang-barang yang diambil ini berupa alat perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, dan juga buku-buku, yang mana beberapa siswa ini juga sempat mengatakan mengalami trauma mental dan juga datang didampingi bersama orang tuanya. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu orang tua yang sempat datang. Ini mereka juga menyampaikan bersyukur bahwa anaknya selamat secara fisik maupun masih terguncang secara mental, dan juga mendukung rencana pembangunan posko pemulihan mental di sekolah. Adapun total korban dari ledakan yang terjadi ini diperkirakan sekitar 96 orang, dengan 29 lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sementara itu, Windy dan juga pemirsa, demikian laporan dari sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Saya kembalikan ke Anda. Dari TKP pemirsa, kami ajak Anda beralih menuju rumah sakit. Sudah ada rekan kami Naufan Zam di sana. Naufan, informasi terbaru dari sana, silakan. Ya, kondisi saat ini di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih relatif lebih kondusif dibandingkan dengan hari sebelumnya, dikarenakan memang sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi tidak ada korban lagi dari korban ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. Baru saja Menteri PPA Arifah Fauzi mengunjungi dan menjenguk korban-korban yang ada di rumah sakit, dan ia menyatakan bahwasanya 14 korban yang dirawat di rumah sakit ini mengalami unsur-unsur kebaikan, dan mereka sudah bisa berbicara, sudah bisa bercerita mengenai banyak hal kepada Ibu Menteri. Namun Ibu Menteri tidak bisa menyatakan lebih lanjut bagaimana kondisi mereka saat ini, dan juga tidak bisa menyebutkan bahwasanya apa saja yang mereka obrolkan. Hanya saja memang sudah bisa berbincang dengan baik dengan Ibu Menteri. Di sini terdapat 14 korban yang dirawat, kurang lebih ada 12 orang yang dirawat inap dan 2 diantaranya masuk ke ICU dikarenakan memang membutuhkan isolasi agar peradangannya tidak semakin parah, pemirsa. Sementara itu terdapat 29 korban lainnya yang dirawat di rumah sakit berbeda. 14 korban lainnya dirawat di rumah sakit Yarsi, sementara 1 korban dirawat di rumah sakit Pertamina Jaya. Dan saat ini di posko rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih juga ada trauma healing, di mana ini adalah bentuk
bentuk kepolisian untuk menunjukkan rasa pedulinya kepada anak-anak baik dari SMAN 72 Jakarta Utara yang mengalami trauma akan kondisi ledakan kemarin ini, dan juga kepada para orang tua yang memang memiliki kondisi yang cukup sama, pemirsa. Dan tentunya Menteri PPA juga akan membantu pihak sekolah dan juga kepolisian untuk mendampingi murid dan juga orang tua yang terdampak atas kejadian ini. Sementara itu bisa saya kabarkan. Baik, terima kasih Naufanzam, dan sebelumnya ada Rizka Salsabila atas informasinya dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.